Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke YouTube channel saya. Kali ini saya akan membuat pisang hijau ya teman-teman, khas dari Makassar. Nah, ini pisangnya itu dibalut dengan tepung, bukan dengan dadar ya teman-teman. Disajikan dengan bubur sumsum dengan sirup koko pandan ya teman-teman. Wow, ini nikmat banget, apalagi disajikan dingin teman-teman ya. Sangat amat sangat nikmat. Nah, untuk bahan-bahannya saya memakai pisang raja ya, satu sisir yang saya kukus terlebih dahulu. Pisang raja yang sudah saya kukusnya sampai 15 sampai dengan 20 menit ya teman-teman semua. Nah, ini penampakannya setelah dia dikukus. Lanjut kita bikin kulit untuk pisang hijaunya. Di sini saya memakai 125 gram tepung terigu dan 125 gram tepung beras. Nah, saya tambahkan juga gula pasir sebanyak 50 gram. Lalu di sini juga saya tambahkan dengan pasta pandan teman-temannya. Kalau teman-teman mau pakai jus pandan juga bisa. Tapi di sini saya memakai essence pandan dengan ditambahkan sedikit pewarna hijau muda. Nah, lalu di sini saya juga menambahkan 1 saset santan instan ya teman-teman semua. Santan instannya saya masukkan juga. Ini kita buatnya langsung dalam panci karena nanti akan dimasak. Lalu saya tambahkan juga dengan 500 ml air. Kita aduk dan jangan sampai ada yang menggerindil ya teman-teman semua. Jadi kita aduk cepat. Bila perlu disaring ya teman-teman. Bila perlu kita saring. Di sini saya tambahkan juga sedikit lagi essence pandannya karena kurang terasa. Lalu kita taruh di atas kompor, lalu kita masak sampai dengan dia kalis ya teman-teman semua. Kita aduk terus, jangan sampai di bagian bawahnya itu gosong. Nah, ini dia adonan dari tepung kulit pisang hijaunya. Jadi kan terkadang saya menemukan itu ada dua macam. Kadang-kadang ada pisang hijau yang digulung dengan dadar. Dan ada juga yang langsung seperti ini. Tapi kalau di daerah saya jarang seperti ini. Dia tuh menggunakan dadar ya teman-teman. Dadar warna hijau gitu baru pisangnya dimasukin. Ini kita aduk sampai dengan dia kalis seperti ini. Memang cukup agak berat adonannya teman-teman ya. Jadi kita perlu tenaga ekstra buat kita mengaduknya. Jangan sampai nggak diaduk nanti ada bagian bawahnya yang gosong. Kita aduk. Dan ini sudah matang ya teman-teman. Nah, kalau sudah matang lalu kita pindahkan dia ke baskom ya teman-teman atau ke tempat. Lalu kita kupas juga pisang yang sudah kita kukus tadi. Di sini teman-teman kalau pisangnya menggunakan pisang kepok juga bisa, tapi saya menggunakan pisang raja. Nah, kita ambil segenggam atau segumpal adonan kulitnya. Lalu kita pipihkan di atas plastik seperti ini teman-temannya. Plastiknya sudah kita oles sedikit dengan minyak makan, sedikit aja. Kita ratakan supaya bisa membungkus pisangnya. Nah, menggunakan plastik ya teman-teman semua biar nggak lengket. Setelah itu kita ambil pisang yang sudah kita kukus tadi. Lalu kita tutup pisangnya dengan menggunakan adonannya dan membentuknya nanti seperti pisang. Berarti nanti pisangnya tuh kayak ada kulitnya seperti itu teman-teman ya, bentuknya. Nah, kita lipat dan kita tutup semua permukaan pisangnya, jangan sampai ada yang terlihat. Kita tekan-tekan seperti itu, kita panjangkan. Dan kita bentuk seperti pisang teman-teman ya. Jadi agak ada kuncupnya di bagian ujungnya. Betul-betul harus telaten ya teman-teman kalau mau mirip. Nah,
Ini dia jadinya pisangnya. Nah, sudah kita bungkus dengan kulitnya. Pisang hijaunya. Wow, cantik ya teman-teman semua. Kita lakukan sampai dengan kulitnya habis dan juga pisangnya habis ya teman-teman semua. Kita ratakan. Dan kita masukkan lagi pisangnya, kita tutup sampai dengan permukaan pisang itu tidak terlihat lagi ya teman-teman semua. Dan sembari kita membungkus pisangnya ini, kita panaskan juga air di dandang kukusan untuk mengukus pisang hijaunya yang sudah kita bungkus seperti ini ya teman-teman. Kalau ini tadi saya timbang dulu adonan semuanya, baru saya bagi sesuai dengan pisangnya ada berapa, saya bagi seperti itu. Nanti dapatnya berapa, nanti jadi kulitnya tuh pas, nggak terbuang-buang ya teman-teman. Kita ratakan lagi seperti ini dan kita bentuk pisang, juga namanya pisang hijau, jadi pisangnya bentuknya pisang dan juga warnanya hijau. Nah, ini dia jadinya. Nah, seperti pisang ya teman-teman semua. Nah, seperti itu lalu kita kukus. Kita kukusnya selama 30 sampai dengan 45 menit ya teman-teman, sampai matang pokoknya. Nanti dia matang tuh akan mengembang dari porsi semulanya. Jangan terlalu rapat ya teman-teman, jadi kita kasih renggang karena nanti akan mengembang. Nah, kita akan tutup selama 30 menit, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, pisang hijaunya mantap ya teman-teman. Lanjut kita membuat vlanya atau bubur sumsumnya ya teman-teman semua. Di sini saya tambahkan tepung beras sebanyak 100 gram. Ditambah dengan garam 1/4 sendok teh. Lalu saya gunakan santan instan tapi yang ukurannya besar. Dan nanti juga saya tambahkan juga dengan air sebanyak 750 ml. Saya masukkan airnya sebanyak 750 ml. Lalu saya aduk rata dan jangan sampai ada yang bergerindil ya teman-teman semua. Saya aduk rata. Tapi tipikal tepung beras itu kalau kena air dia akan menyatu ya teman-teman. Nggak seperti tepung terigu yang bisa menggerindil. Lalu saya tambahkan juga 3 lembar daun pandan. Saya masukkan dan saya panaskan di kompor. Kita juga harus sering-sering mengaduknya karena dia akan kental ya atau stretchy. Jadi kita antisipasi supaya bagian bawahnya itu tidak gosong. Kita aduk sampai dengan dia mengental. Kita aduk rata. Nah, bagi teman-teman semua, sekali lagi jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya karena akan ada video-videonya yang saya upload di channel YouTube ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih setelah mendukung channel ini teman-teman semua. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe. Kita aduk sampai dengan dia mengental nih. Buburnya sudah matang teman-temannya, bubur sumsumnya mengental seperti ini. Wow, ini gurih ya buburnya ya karena banyak santannya dan harumnya daun pandan. Dan saran penyajiannya, nanti kita pisang hijaunya kita potong-potong. Lalu kita taruh bubur sumsumnya dan disiram dengan sirup koko pandan, atau kalau memang asli itu sirup DHT ya teman-teman, yang dari buah-buahan yang khas dari Sulawesi atau Makassar. Seperti inilah penampakannya kalau kita sudah selesai buat bubur sumsum dan pisangnya kita potong-potong. Tuh pisangnya warna kuning dengan balutan warna hijau, dengan bubur sumsum dengan sirup warna merah, membuat rasanya semakin nikmat banget apalagi disajikan dingin. Sekali lagi terima kasih sudah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.